adalah sosok yang luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada suatu ketika dia berkelana ya dari kampungnya mau hijrah ya, mau mengubah hidupnya supaya lebih baik lagi. Ya, dia berjalan ya. Nah, kebetulan waktu itu dia berjalan nih bekalnya sudah habis gitu ya. Ya sudah habis ya. Pernah dia mampir di suatu warung mau berutang nggak dikasih orang ya. Terus pokoknya dia mau minta sedekah nggak dikasih orang. Karena dia orangnya tulus menerima apa adanya ya, dia terus berjalan. Akhirnya ketika dia berjalan, dia menemukan sebuah sungai ya, sungai yang sangat jernih ya, airnya mengalir. Kira-kira kalau diminum nggak apa-apa ya. Akhirnya dia cuci muka, akhirnya dia minum air itu ya, air yang di sungai yang jernih. Nah, pas dia lagi minum, ada kelebat bayangan hitam yang melintas dari atas menuju dari mubi ke hilir ya, warnanya merah. Jadi di bawah air tuh terombang-ambing. Gimana kira-kira apel tuh di bawah air? Nah, terombang-ambing, dia penasaran, apa yang ada ini? Kayaknya merah. Apa delima atau jambu bol atau apalah kira-kira ya, buah yang segar. Ya, dia terbayang sampai kalau bahasa kita tuh mences apa namanya? Makin dia lihat gitu ya. Ya. Akhirnya dia tidak tahan lagi ya. Cepatlah ngalir airnya. Ya, airnya langsung ditangkap, langsung digigitnya. Kira-kira 3 kali gigit, dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa kok saya memakan buah apel ini? Saya belum tahu siapa yang punya. Siapa tahu apel ini yang punyanya tidak rela dengan saya makan ini. Ya. Nah, kalau kamu gimana kira-kira? Kalau ketemu apel, kamu sikat sampai habis ya? Ya, apalagi haus ya. Pasti kalau kalian ya, kamu habiskan. Kapan lagi gitu ya? Ya, rezeki nomplok mungkin bilang kalian. Ya, pas 3 kali kunyah ya. Ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Rasa-rasanya mau dicongkelnya tenggorokannya supaya keluar ya. Nah itu ya. Ada nggak kamu kayak gitu kalau ketemu durian jatuh di jalan? Ada nggak? Nggak ada ya. Bila perlu tunggu lagi, bila perlu kalau pohonnya kecil dioyak-oyak ya biar jatuh lagi ya. Nah itu ya, itu pemuda itu ya. Akhirnya dia penasaran ya. Akhirnya dia susuri hulu sungai itu ya. Dari manakah kira-kira sumber apel itu jatuh ya, disusuri ke hulu. Kalau ke atas itu ke hulu ya, kalau sungai ya. Ya kalau dia ke arah muara itu namanya hilir. Ditanya-tanya, orang nggak ada yang tahu ya. Dan orang itu terbengong-bengong. Kenapa kau nanya? Karena saya sudah termakan ya buah apel. Terus ke atas, nggak ada yang tahu. Akhirnya dia ketemulah kebun apel. Ada orang yang sudah tua. Kira-kira umurnya seumur saya lah kira-kira ya. Ya, saya kan umurnya udah 60 tahun ya. Udah tua kan? Jadi pantasnya saya ini jadi datuk ataupun buah kalian ya. Nah, itu ya. Ya, jadi harus ya di orang tua tuh harus ya dihormati ya. Jangan disepelekan. Nah, sama dengan si pemuda tadi, dia hormat. Pak katanya. Apakah Bapak yang mempunyai kebun apel ini? Ya betul. Nah, kalau begitu apa yang bisa saya bantu, kata bapak tadi? Begini Pak, saya kan merantau dari kampung untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kalau bahasa syariat itu adalah hijrah ya. Hijrah tahu ya? Berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Nah, hijrah. Setelah hijrah ya, akhirnya kenapa kok kau kesini? Saya begini, saya kan dari kampung kehabisan bekal, terus saya haus ketemu sungai, langsung saya minum, ada apel, saya makan 3 gigit ya. Akhirnya saya ingat, siapa tahu orangnya tidak menghalalkan makanan itu. Nah itu maksudnya, saya kalau bisa mau minta maaf ya, atau minta direlakan
merelakan ya 3 digit buah apel tadi ya. Nah akhirnya ya kebetulan pemuda yang punya kebun apel itu adalah saya ya. Nah akhirnya saya mau minta maaf, mau direlakan. Jadi bapak tua tuh sedikit agak marah ya. Weleh orang iso kayak ngene, nggak bisa seperti ini ya. Artinya dia tidak mau memaafkan ya. Kamu sudah berdosa, kamu bisa ditempatkan di neraka karena saya tidak merelakan kamu sudah makan buah apel saya. Nah, terus bagaimana jalannya, Pak? Nah, saya akan memaafkan kamu harus bersihkan kebun saya. Wah, disuruhnya kebunnya sekilo lebih 10 hektar ya, dibersihkannya sampai 6 bulan rupanya. Ada nggak yang sanggup seperti itu? Cuman makan 3 gigi apel suruh bersihkan kebunnya 10 hektar ya. Ya akhirnya si pemuda itu karena dia takut ya, karena takut daripada disiksa di dunia, disiksa di akhirat, lebih baik ya disiksa di dunia. Karena satu hari di akhirat itu ya satu hari di akhirat sama dengan 6.000 tahun ya di dunia ya. Itu satu hari di akhirat. Nah dia tidak mau ya. Nah, makanya hati-hati ya kalau makan yang nggak dihalalkan orang. Nah setelah 6 bulan dia bekerja ya, dia temui, Pak, saya sudah melaksanakan tugas saya, membersihkan lahan ya kurang lebih 10 hektar. Nah untuk itu saya mohon dihalalkan dan mohon dimaafkan. Akhirnya Pak tua tadi ngomong, wah nggak bisa, tidak bisa segampang itu ya. Kamu harus menetap di rumah di pondok kebun saya ya. Kamu pelihara dan yang mana yang sudah mati kamu sisip. Ya berapa lama kata semana ya. Pokoknya sampai saya bilang selesai baru selesai. Ya, akhirnya ya si pemuda itu nggak membantah. Dia yakin ya bahwa sesuatu yang sudah dilakukan ini adalah sesuatu yang terbaik ya menurut Allah. Mungkin bagi kita yang seperti itu mungkin tidak bagus ya. Nah makanya sebagai pandangan kita ya, sesuatu yang terjadi dengan kita, mungkin apa jatuh motor dan sebagainya, dihujat orang, disepelekan orang, mungkin bagi kita sesuatu yang tidak enak, tapi bagi Allah itu yang terbaik ya. Mungkin sebagai campu seperti ya untuk kita lebih bersabar ya. Nah kembali cerita pemuda itu ya, akhirnya dia kerjakan ya, memelihara. Jadi aneh sekali ya, semenjak pemuda memelihara kebun itu, kebunnya hasilnya luar biasa, berlimpah ruah. Biasanya dapatnya 3 ton sampai puluhan ton ya. Senang nggak bapak itu kira? Ya senang ya. Ya tapi si ini juga dia tetap sabar ya, walaupun dia cuma dikasih makan. Coba bayangkan ya, sudah 6 bulan ya dia mengerjakan generasi cuma dikasih makan sama minum aja ya. Nah setelah itu ya si pemuda itu sudah selesai. Nah dia nak minta maaf lagi, Pak saya ini udah selesai Pak, kebun 10 hektar udah saya bersihkan lah dengan 6 bulan, saya mengelola ini sudah 6 bulan. Nah saya minta maaf. Akhirnya bapak itu sedikit agak marah, agak nada tinggi, wah nggak bisa seperti itu pemuda katanya. Kamu harus ini saya punya putri katanya. Punya putri. Nah putri saya itu ini katanya belum dapat jodoh, umurnya sudah 26 tahun. Itu ya. Nah akhirnya gimana? Nah tapi tolong dimaklumi, anak saya ini orangnya cacat katanya. Matanya buta, tangannya agak kelok, kakinya pincang katanya, suaranya bisu, kok mulutnya bisu. Nah kamu saya jodohkan kan? Ya, kamu mau nggak jodoh kayak gitu? Kamu pasti mau ya, Yang calon istrimu bisu, matanya tuli, telinga tuli, matanya buta, pincang. Mau kamu? Nggak mau? Pincang, bisu, ya? Ya, itu ceritanya ya. Nah akhirnya ya karena dia berprinsip ya, mungkin itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kamu ketahui bahwa ya nasib kita, umur kita ya
nasib kita untuk kita itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz ya. Kurang lebih 50.000 tahun sebelum kejadian dunia ini. Nah, jadi kita nasibnya sudah ada. Sudah ada. Misalnya saya jadi guru ya, kalian jadi siswa Mas Al-Karim itu udah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun yang lalu ya. Jadi makanya kata pepatah mengatakan jodoh mau rezeki itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia berprinsip tadi itu pemuda tadi. Ya katanya siap saya terima apapun yang terjadi. Saya tawakal tuh ya, tawakal tuh Allah berserah diri pada Allah. Akhirnya dibuatlah pesta ya, kecil-kecilan ya, diundangi orang kampung ya, sekampung kan banyak juga ya, sekampung untuk kecil-kecilan kurang lebih 100 kakak ya. Sudah dinikahkan sama bapaknya ya, kata bapaknya kan namanya misalnya si Udin, yang anaknya namanya si siapa namanya, si Rini misalnya. Kata bapaknya, hai Udin, aku nikahkan anak kandungku yang bernama Reni kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Langsung Udin jawab ya, saya terima nikah Reni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kata saksi, sah atau tidak? Sah. Sah. Akhirnya dia bersalam-salaman. Nah, pas dia disuruh pas istirahat malamnya ya namanya pengantin baru kan. Kalau pengantin baru kalau sudah sah boleh ya bersama-sama. Nah itu. Nah waktu dia masuk ke kamar, si pemuda itu sangat terkajak. Nah, terkajak teman. Terkajak. Kalau bahasa Rejangnya takajui. Nah, ya. Pas di masuk kamar, kaget dia. Weleh, piye terkejut ya. Kok beda katanya? Kok yang di dalam kamar itu adalah seorang wanita yang cantik jelita. Akhirnya berlari dia keluar ya. Berlari dia ya. Kalau kamu mungkin nggak berlari ya, makin dekat ya. Dia lari ya. Lalinya langsung melapor kepada bapak, Pak, piye iki Pak? Kok ada yang wanita lain nyelonong ke kamar istriku katanya. Akhirnya bapak tua tuh ketawa, woi pemuda itu anakku. Ya kok bapak bilang matanya begini dan sebagainya. Ya memang katanya matanya buta, jadi dia tidak melihat hal-hal yang glamor gitu ya. Terus mulutnya bisu karena dia tidak suka mengatakan sesuatu yang kurang bagus. Kan ada dalam ayat mangkana yu'minu bil yaumil akhir wal yahya semua. Barang siapa yang beriman pada Allah maka hendaklah dia berkata kalimat baik atau paling tidak diam saja. Nah begitu. Terus kakinya pincang karena dia tidak mau berjalan ke tempat yang bisa mengundang maksiat. Nah itu. Nah begitu akhirnya alhamdulillah ya baru itu. Nah itulah